Kadang aku duduk dan bertanya pada diriku sendiri, kapan terakhir kali aku benar-benar sendiri? Bukan sendirian secara fisik, tapi benar-benar duduk dalam keheningan, tanpa notifikasi, tanpa layar menyala, tanpa musik, tanpa scrolling. Kita hidup di zaman di mana keheningan terasa seperti ancaman. Kita buru-buru mencari sesuatu, apa saja, untuk mengisi kekosongan. Padahal dulu, sepi itu suci. Sepi itu tempat jiwa beristirahat, tempat hati berbicara. Sekarang, sepi terasa gawat. Dan itu bukan sekadar kebetulan. Mereka bilang sosial media itu gratis. Tapi pertanyaannya bukan apa yang kita bayar, melainkan siapa yang membayar. Dan jawabannya, para pengiklan, para pemilik platform. Mereka membayar untuk perhatian kita. Karena dalam dunia digital, waktu menatap layar adalah mata uang. Dan perhatian kita adalah komoditas paling mahal. Setiap detik kita dihabiskan untuk melihat iklan. Setiap klik kita dipelajari, dianalisis, dimanipulasi. Untuk membuat kita kembali. Lagi, dan lagi, dan lagi. Coba pikir, algoritma tahu apa yang kamu suka. Tahu kamu suka konten apa sebelum kamu sadari. Tahu kapan kamu sedih, tahu jam berapa kamu paling rentan membuka ponsel, bahkan tahu seberapa lama kamu melototi wajah orang yang kamu kagumi diam-diam. Kita berpikir kita punya kendali, tapi kenyataannya kita sedang dikendalikan dengan halus, dengan lembut, dengan sistematis. Dan yang paling berbahaya, kita tidak sadar sedang dipengaruhi. Pernahkah kamu coba membaca buku, dan 5 menit kemudian kamu cek WhatsApp? Pernahkah kamu berniat meditasi, tapi pikiranmu malah berkelana ke komentar TikTok? Itu bukan kesalahanmu. Itu efek akumulasi dari ribuan micro distraction setiap hari. Otak kita mulai kehilangan kapasitas untuk fokus. Kita kehilangan kepekaan terhadap hal-hal yang halus. Padahal, hal yang paling dalam hidup ini tidak pernah datang dari hal-hal yang cepat. Kesadaran, pencerahan, kejernihan, semuanya hanya muncul dalam keheningan yang berkualitas. Kita melihat hidup orang lain, senyum mereka, liburan mereka, capaian mereka. Dan tanpa sadar, kita membandingkan dengan diri kita yang belum mandi pagi itu. Media sosial memberi panggung untuk versi terbaik setiap orang, dan kita menontonnya setiap hari seperti film yang tak ada akhir. Hingga akhirnya kita mulai merasa kurang, kita merasa tertinggal, kita merasa gagal, padahal kita hanya sedang hidup nyata. Kalau kamu bangun tidur dan tanganmu langsung meraih ponsel, kalau kamu gelisah saat bateraimu 5% dan kamu belum pegang charger, kalau kamu nonton video pendek 1 jam tanpa sadar waktu berjalan, itu bukan sekadar kebiasaan, itu gejala dari kecanduan. Dan kecanduan paling licik adalah yang dibungkus dalam bentuk hiburan. Dulu kita berefleksi sebelum mengambil keputusan. Sekarang kita bereaksi dalam 3 detik. Scroll, komentar, swipe, lupa. Kita tidak lagi punya ruang untuk berpikir. Segalanya harus cepat, harus viral, harus trending. Dan dalam dunia seperti itu, kebijaksanaan kehilangan tempat. Tapi semua belum terlambat. Kita masih bisa mengambil kembali kendali. Dengan hal-hal sederhana, matikan notifikasi, jadwalkan waktu tanpa layar. Ambil waktu 10 menit setiap hari untuk duduk dalam diam. Karena di luar kebisingan itu, ada sesuatu yang telah lama menunggumu. Suara hatimu, intuisi jiwamu. Panggilan dari dalam dirimu sendiri. Kita tidak akan pernah menemukan makna hidup dari scroll yang tak berujung. Kita hanya akan menemukannya saat kita punya keberanian untuk diam, untuk benar-benar hadir, untuk kembali menjadi manusia yang utuh, bukan hanya pengguna, follower, atau target iklan. Jika kamu masih mendengarkan sampai sejauh ini,
Berarti ada bagian dari jiwamu yang sedang terbangun. Dan mungkin ini bukan sekadar video, mungkin ini adalah panggilan. Untuk berhenti, untuk sadar, untuk kembali pulang ke tempat di mana kamu tidak perlu validasi, tidak butuh views, tidak terobsesi dengan likes, tapi cukup menjadi dirimu sendiri. Utuh, hening, bebas. Kita lahir bebas, tapi pikiran kita dipenjarakan oleh kebiasaan yang kita anggap normal. Jika video ini membuka sesuatu dalam dirimu, jangan simpan sendiri. Bagikan. Mari kita bantu satu sama lain untuk kembali hidup dengan sadar.